Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membacakan buku yang berjudul 33 Amalan Riya Berpahala Besar part 14. Menjaga rahasia. Rahasiamu adalah tawananmu. Apabila engkau membocorkannya, engkau akan menjadi tawanannya. Ali bin Abu Thalib. Rasanya tidak ada orang yang tidak memiliki rahasia, sekecil apapun. Jika sesuatu tidak ingin diketahui oleh orang lain, itu adalah rahasia, termasuk rahasia ialah sesuatu yang apabila diketahui dapat menimbulkan luka di hati, kecewa, atau memberikan rasa malu atau mungkin lebih buruk dari itu. Karenanya menjaga rahasia sangat dianjurkan di dalam Islam. Ia termasuk akhlak terpuji dan sangat dianjurkan dalam setiap muslim dapat menjaga rahasia saudara, keluarga, sahabat, teman ataupun siapapun, apalagi jika rahasia tersebut menyangkut aib bagi orang lain. Sayangnya, kita tahu tidak semua orang bisa amanah dalam menjaga rahasia. Ada ujaran dari ulama yang terkenal bahwa tidak setiap orang yang amanah menjaga harta juga amanah menjaga rahasia. Menjaga diri dari harta lebih mudah daripada menjaga diri dari tidak menyebarkan rahasia. Menjaga rahasia esensinya sama dengan menjaga amanah atau janji. Itu janji untuk menyembunyikan sesuatu yang diminta untuk tidak diceritakan kepada orang lain. Di dalamnya ada unsur kepercayaan karena orang diminta menjaga rahasia sama artinya dengan diberi amanah, sehingga ia membocorkannya maka sama artinya dengan bersikap tidak amanah atau tidak bisa dipercaya. Suatu yang sangat tercela di dalam Islam, karena perbuatan tersebut dapat menyebabkan salah seorang kecewa atau bahkan celaka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Dalam salah satu ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya." Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Nabi Muhammad pun menyampaikan kabar gembira bagi semua mereka yang menjaga rahasia saudaranya. Diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba lainnya di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak." Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana jika tidak kuat menyimpan rahasia? Mungkinkah kita bisa berbagi rahasia dengan orang lain? Tentu saja bukan rahasia lagi jika diceritakan kepada orang lain, kecuali jika kita tahu dan percaya bahwa orang tersebut memang dapat dipercaya menyimpan rahasia. Jika tidak, maka sebaiknya jangan pernah berbagi rahasia dengan orang lain. Atau mungkin kita bisa berkaca dari cerita di atas dan teladan para sahabat Nabi dan orang-orang soleh lainnya, bagaimana sebuah rahasia harus dijaga. Dalam sebuah riwayat menceritakan, suatu ketika saat Anas bin Malik radhiyallahu anhu masih kecil, berkata, "Saya masih berumur 9 tahun. Pada saat Rasulullah SAW tiba di Madinah, suatu hari ibu saya, Ummu Sulaim, mengajak saya untuk menemui beliau. Setelah bertemu, dia kemudian berkata, 'Wahai Rasulullah SAW, ini anak saya, jadikanlah dia sebagai pelayan engkau.' Sejak saat itu, saya bekerja sebagai pelayan Rasulullah SAW dan berlangsung selama 9 tahun. Pada suatu hari ketika saya tengah bermain bersama anak-anak yang lain, Rasulullah SAW datang menghampiri saya setelah mengucapkan salam terhadap kami. Beliau memanggil saya kemudian menyuruh saya pergi ke suatu tempat untuk urusan tertentu. Sekembalinya saya dari urusan itu, beliau berkata, 'Jangan beritahu siapapun.' Saya kemudian pergi ke tempat ibu saya. Ketika saya menghampirinya, dia berkata, 'Wahai anakku, apa yang membuatmu terlambat datang?' Saya menjawab, 'Rasulullah SAW menyuruh saya untuk melakukan sesuatu untuk beliau.' Ibu saya bertanya, 'Urusan apakah itu?' Saya menjawab, 'Sungguhnya Rasulullah SAW telah berpesan agar tidak memberitahukannya kepada siapapun.' Mendengar ucapan saya itu, saya berkata, 'Benar tindakanmu wahai anakku, peliharalah rahasia Rasulullah SAW.' Hadis riwayat Ahmad. Berkaca pada teladan
Dalam kisah ini, sudah seharusnya lah kita pandai mencegah amanah berupa rahasia kepada siapapun, bahkan terhadap orang yang paling dekat dengan kita. Dengan begitu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga aib kita kelak di akhirat. Amin. Cukup sekian yang saya bacakan. Kalau ada kesalahan dalam membaca, mohon maafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.